Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Pernah ditawari oleh habaib, enggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah atasnya, jangan. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya. Kata dia nih, gratis gitu Bib. Enggak, bayar atuh. Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak, benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat Allah. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini baru beberapa bulan aja. Bang Haji, Assalamualaikum. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh. Harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check, ada di Facebook itu. Kang Nande, Sutardi, Betex gitu disebutnya. Kemudian wah Beb mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Nggak apa-apa deh. Tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Dan Robito Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, nggak ada. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robito membantah, Robito tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti apa naik stratanya. Jadi memang menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Nah jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robito, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robito, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Pengakuan asli boleh di cross check, dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat bekal nasab, takbir. Hati-hati kalian jangan ikuti asal khutbah, tapi ternyata tujuan mereka ingin memperbudak bangsa kalian sendiri. Rasul membawa Islam untuk membebaskan perbudakan, tapi ada saat ini orang ngaku-ngaku turunan Rasul, tapi demennya memperbudak bangsa sendiri. Penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau benar, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi. Unyil. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi. Wahabi juga sama seperti itu, menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan.
mau sweeping Ba'alwi, nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lu mau apa? Hah? Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan itu bak seperti firman Tuhan, padahal itu adalah cuma upaya untuk mengkamuflase tujuan buruk mereka, atau bahkan ada tujuan yang buruk diantaranya adanya neo-feodalisme. Apa itu neo-feodalisme? Perbudakan gaya baru, perbudakan spiritual. Kesombongan inilah yang menjadi garis besarnya, ya, khuyala'a au batara, sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka? Kata Rasul, tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan. Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan? Itu pun kalau bener, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli. Ada, saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada. Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Itu ya, ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya. Kata dia nih. Terus gratis gitu, Bib? Enggak. Bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check ya, ada di Facebook itu, Kang Nande Sutardi Betex itu disebutnya. Itu jamaah saya, ditawari 30 juta. Kemudian wah Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta nggak apa-apa deh, tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Ayo nanti Anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu Pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya. Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh, dan berilmu, apalagi alim, dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, bener akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia, karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya,
Al-ulama warasatul anbiya. Awas, hati-hati. Ini kejadian nyata, saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid ya. Itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisaeun, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke Kayak Amrin yang suruh cium tangan, gayanya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, gayanya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Lanud, Arhanud, ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah, kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau. Jadi setelah ngaji saja, supaya fokus saja ngaji, karena saya fokusnya ngaji. Beres nah ngaji, dibawa ke rumahnya makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah, pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud. Oh, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama ya, wedian kan apa grandong. Ya anak buah mak lampir kia-kia. Lawas kula ning Cirebon gitu kan. Kan di Cirebon gitu kan. Di gunung dulu, di Kuningan juga, di atas gunung, di Gunung Sari saya dulu pernah. Jadi kemudian terus kenapa? Iya ya seperti itulah. Bahkan bicaranya mohon maaf katanya, antum kata saya ini bukan Habib, saya ini Syarif, saya ini Sayyid. Ya, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Leluhur saya ada Syarif Abdurrahman Al-Hasani, ada Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya Al-Hasanain. Saya bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Ya kalau memang disebutkan kata mereka Habib palsu, memang bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada urusan gitu ya. Nah kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke panjenengan kiai, ke pangarsa mau ngapain? Biasa malakin, minta ini minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini Mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Ya ke rumah saja." "Enggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Untung kiainya pakai celana komprang kayak saya. Kalau enggak kan pating gobal gabel. Ini saya berani sumpah wallahi ya, nyata. Sebetulnya jangan diumbar sumpah itu, tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata. Untungnya sudah selesai. Kalau tadi ketemu tak gaplokin langsung. Oh saya mah begitu, masa bodoh. Jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa. Bukan. Saya ingin meluruskan syariat. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi menggunakan surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a sebagai dalil untuk mengingkari sampainya pahala amal soleh dari orang yang masih hidup, yang melakukan amal soleh dihadiahkan pahalanya kepada yang telah meninggal. Menggunakan ayat ini, ayat ke-39 surah An-Najm. Wahabi juga sama seperti itu.
menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan. Orang Quraisy dulu pernah dibuat bingung dengan sebuah kasus yang terjadi karena ada seorang wanita dari Bani Makhzumi. Bani Makhzumi ini masih Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasul. Kalau Rasul Bani Muttalib, Bani Hashim. Nah, ini ada Bani Makhzumi. Tapi wanita ini mencuri. Mereka bingung. Mereka akhirnya saling diskusi, siapa kira-kira yang akan melaporkan kejadian ini kepada Rasul. Semua sepakat, Usamah hibbu Rasulillah SAW, sahabat yang dikasihi oleh Rasul, anak angkat Rasul. Fakallamahu Usamah, maka sahabat Usamah yang menyampaikan kepada Rasul. Apa reaksi Rasul? Marah Rasulullah. Marahnya kenapa? Rasul tanya, apakah kalian mau menolong seseorang lepas dari hukumnya Allah, dari ketetapan hukum? Maksudnya begitu? Apakah karena itu saudaraku, kerabatku, karena orang Quraisy, kemudian kalian berupaya untuk datang kepadaku supaya memberikan keringanan, melepaskan wanita tersebut dari ketetapan hukum yang berlaku? Kemudian tsumma qoma fakhtatoba, Rasulullah berdiri dan berorasi, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian dikarenakan apa? Idza saraqa fihimud dhaifu, idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu. Jika ada seorang syarif, nah syarif karena ini juga berkaitan dengan wanita Quraisy, berarti syarifah atau orang yang mulia, keluarga yang mulia. Kalau ada keluarga yang mulia mencuri, orang dari keturunan yang mulia mencuri, mereka akan meninggalkannya, melepaskannya begitu saja. Tapi wa idza saraqa fihimud dhaifu, kalau orang biasa, bukan kelompok syarif, bukan kelompok sayyid yang mencuri, maka mereka akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Wa aimullahi, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat, andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah binta Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Hadza haditsun sahihun muttafaqun alaihi. Ayo, nih kitabnya ada, Riyadhus Shalihin, kalau memang bisa bacanya. Jangan sampai ini ditutup-tutupi. Saya pernah menyampaikan hadis ini di Cikarang, diundang oleh Muhibbin Habaib Haji Haryanto, muridnya Kiai Toifur Mawardi. Nah, kemudian saya menyampaikan ini, yang sholawatnya Habib Syekh, yang ngajinya saya dengan Kiai Toifur. Saya menyampaikan hadis ini pas turun mau ke rumah panitia, ke rumah sahibul hajat. Ternyata teman saya Habaib juga, orang Madura, protes ke saya, lebih tua dari saya, tua emang. Bib, kenapa ente sampaikan hadis itu, katanya. Emang kenapa, Bib? Galil adab ente, katanya. Galil adab itu qalilul adab, sedikit adab alias tidak punya adab, katanya. Kok kenapa dibilang tidak punya adab? Harusnya tidak boleh hadis itu disampaikan ke publik, katanya. Lah, menurut ante, menurut antum, menurut anda, apakah Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin yang menuliskan hadis itu di dalamnya, juga Imam Muslim dan Imam Bukhari yang menuliskan itu dalam kitab sahihnya, mereka juga tidak punya adab kepada Rasul? Apakah mereka juga songong? Berani gak menyebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim songong? Ayo, gak bisa jawab, diam. Saya menyampaikan yang disampaikan oleh para muhadits, dan ini menjadi ketetapan hukum di dalam Islam, menjadi klausul dan pelajaran bagi kita justru bagaimana Rasulullah tetap menjalankan supremasi hukum. Dan inilah sifat muadalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan di dalam Nahdlatul Ulama, muadalah. Selain tawasud, tawazun, ya, ada juga muadalah. Maka kita ini ngikuti Rasulullah harus berlandaskan istidlal yang valid, dengan dalil-dalil yang valid. Maka jangan sampai cuma menggadang-gadang nama besar Rasulullah, tapi kita malah mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau barangkali ada yang mau mengingkari keterangan saya, sini boleh, nggak apa-apa, langsung di panggung di sinilah, nggak usah nanti. Ya, seperti kemarin ada yang protes waktu di Tegal,
Saya belum lama ngomong, saya baru sedikit ngomong tentang akhlak Rasul, ajalan Rasul. Saya tidak membahas tentang perbandingan nasab, tidak. Itu langsung, mohon maaf Yai katanya, jangan bahas tentang nasab. Tentang nasab kata saya. Ini saya sedang berbicara tentang masalah akhlak, dalil-dalil akhlak gitu ya. Itu ada yang protes. Begitu. Saya tantang akhirnya, sini biar jangan diusir, maju ke depan, berani tidak? Ayo kita buka-bukaan. Oh gitu dong, gentle, jangan benci kaleng ya. Bisanya cuma cuap-cuap, marah-marah doang. Ilmiah, betul tidak? Jadi jangan cuma bisanya marah-marah, persekusi, pret. Lu pikir gue takut kali, ternyata makin jadi gitu kan, makin menyala. Waduh, kalau kita selama kita berpegang teguh pada syariat, gak usah takut teman-teman, sahabat-sahabat, para kiai. Saya ingin memberikan penegasan dan motivasi kepada para kiai, juga buat panjenengan semua. Selama kita berpegang teguh, berpijak pada syariat yang benar, jangan pernah takut untuk memperjuangkannya. Setuju? Jangan malah justru kedustaan itu diperjuangkan, kebohongan, fatwa-fatwa yang aneh, fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang menjauhkan umat Islam daripada ajaran Islam yang benar, malah dibela. Jangan seperti itu. Kebohongan, kedustaan itu bak seperti firman Tuhan, padahal itu adalah cuma upaya untuk mengkamuflase tujuan buruk mereka, atau bahkan ada tujuan yang buruk diantaranya adanya neofeodalisme. Apa itu neofeodalisme? Perbudakan gaya baru, perbudakan spiritual. Saya menentang tentang hal itu. Saya ingin panjenengan bisa memuliakan para guru ngaji di kampung panjenengan masing-masing, mengagungkan, memuliakan, menghormati para kiai yang mereka telah mengajarkan kalian membaca Al-Quran sampai paham kalamnya Allah dengan benar membacanya. Mereka yang mengajarkan wudhu yang benar, sholat yang benar, mengajarkan haji yang benar, mengajarkan tujuan-tujuan hidup yang benar lillah karena Allah Ta'ala. Mereka lah yang lebih pantas kalian agungkan dan menghormati. Hati-hati kalian jangan ikuti asal khutbah, tapi ternyata tujuan mereka ingin memperbudak bangsa kalian sendiri. Islam dibawa oleh Rasulullah untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Makanya contoh klausul fikih, klausul syariat, kalau ada suami istri di bulan Ramadan siang hari kikuk, ngerti gak? Kikuk begitu, ngelepek manuk. Kalau di siang hari Ramadan saat puasa suami istri ternyata kikuk, berjima, bercinta, making love. Itu kafarohnya apa? Itqu raqabatin, membebaskan hamba sahaya yang paling utama. Kemudian turun, kalau tak mampu membebaskan hamba sahaya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin. Berarti Islam itu datang untuk membebaskan perbudakan. Kemudian banyak hadits yang menjelaskan siapa yang membebaskan hamba sahaya, maka dia mendapatkan surga. Rasul membawa Islam untuk membebaskan perbudakan, tapi ada saat ini orang ngaku-ngaku turunan Rasul, tapi demennya memperbudak bangsa sendiri, memperbudak bangsa kita, memperbudak masyarakat umat Islam. Harusnya menyayangi. Rasul di akhir hayatnya kalimatnya apa? Ummati kaifali ummati. Itu pesan Rasulullah yang diperjuangkan Rasul. Ya, awas jangan salah mencintai.